Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Saya berharap semua sehat hari ini, selalu dalam lindungan Tuhan, dan kita berjumpa lagi dari kejauhan. Dan yang terpenting adalah bahwa kita terus mengikuti ajakan untuk cegah COVID-19. Pergunakan masker, cuci tangan sebelum dan sudah melakukan segala aktivitas, jaga jarak, jauhi kerumunan, tinggal di rumah bersama keluarga, jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah hampir 2 bulan kita tidak bersama dan kita tinggal di rumah melakukan segala aktivitas kita. Tentu kita akan merasa jenuh, wajar. Tapi saya berharap kita semua tetap semangat dan melakukan segala aktivitas kita dengan sukacita. Sebagai obat rindu, hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama kita belajar dari sebuah bacaan Alkitab yang hari ini saya pilihkan dari kitab Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di awal bacaan tadi, di mana kita mengenalnya sebagai doa ratapan Nabi Habakuk, kita bisa menggambarkan betapa situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak beruntung, situasi yang tidak nyaman, bahkan bisa kita katakan krisis, ketika segala sesuatu tidak kita miliki lagi. Kita tahu Nabi Habakuk yang seorang Yehuda, bagi mereka pertanian adalah hal terpenting penopang hidup mereka, bahan makanan yang menjadi andalan penghidupan mereka, dan itu tidak mereka dapati lagi. Hasil panen gagal dan tidak tersedia bahan makanan. Peternakan yang menjadi gambaran tentang kekayaan seseorang pun tidak mereka dapati lagi, tidak ada lagi pada diri mereka. Bisa kita gambarkan betapa situasi itu membuat mereka terpuruk. Itu sebabnya di bagian-bagian awal kitab ini Habakuk menceritakan bagaimana dia bergumul di hadapan Allah dengan segala situasi krisis yang dia hadapi. Pada saat itu, Habakuk hidup di masa di mana bangsa Israel sedang mengalami penjajahan oleh beberapa bangsa lain. Dan dia juga menemukan berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam negerinya sendiri. Dia merasa rapuh, dia merasa tak berdaya. Bahkan dia merasa Tuhan
meninggalkan dia dan umatnya. Wajar orang dalam segala ketidakberdayaannya dalam situasi seperti itu merasakan seperti itu, apa yang diungkapkan oleh Habakuk. Dia merasa Tuhan tidak mendengarkan lagi jeritannya, keluhannya, pengaduannya. Dia merasa Tuhan tidak peduli lagi kepada umatnya. Tapi akhirnya pun dia menemukan ketika Tuhan menjawab bahwa akan ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan keadaan umat. Tapi waktu itu belum terjadi. Dan Habakuk tidak tahu kapan itu akan terwujud. Tapi satu hal yang kita bisa lihat menjadi berkat di sini, yang Habakuk teladankan bagi kita. Ketika situasi belum dipulihkan, ketika segala keadaan belum berubah, Habakuk sudah dipulihkan hatinya. Habakuk sudah mengalami perubahan. Di mana kita lihat perubahan itu? Dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi andalannya itu adalah Tuhan yang akan menepati janjinya. Meskipun dia harus hidup dalam penantian panjang, kapan pemulihan itu terjadi? Tapi Habakuk sudah dipulihkan, bahwa dia percaya, sebab dia sangat meyakini Tuhan yang dia kenal. Dia sangat percaya Tuhan yang selama ini menjadi andalannya. Dia mengerti bahwa Tuhan punya waktunya. Itulah sebabnya, meskipun keadaan belum berubah, meskipun janji Tuhan belum diwujudkan bahwa umatnya akan dipulihkan, maka Habakuk sudah mengatakan, Allahku itu Tuhan sumber kekuatanku. Jadi kita tahu ketika situasi krisis dihadapi Habakuk, Tuhan menjanjikan akan ada masa pemulihan. Disitulah Habakuk percaya Tuhan akan memulihkan. Saudara, mungkin saat ini kita merasakan apa yang dirasakan Habakuk. Kita bosan, kita jenuh, kita lelah, kita dalam penantian pemulihan. Mungkin kita sakit, mungkin kita lelah karena banyak tugas harus dikerjakan di rumah. Mungkin kita menahan rindu dengan banyak orang yang biasa kita bertemu. Banyak situasi yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tidak menguntungkan kita saat ini. Tapi mari, dalam penantian sepanjang apapun itu kita percaya Tuhan itulah kekuatan kita, dan kita akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, saya berharap kita semua terus berdoa dan menjaga diri demi kebaikan bersama, sambil kita menanti Tuhan memulihkan situasi kita. COVID-19 segera berlalu dan kita segera dipertemukan kembali dalam karya dan pelayanan bersama. Salam sehat untuk kita semua, semangat melayani Tuhan terus, berkarya bersama dengan keluarga, menjalin cinta kasih, kebersamaan, dan kebahagiaan. Sebuah lagu yang saya kenal ketika saya sekolah minggu, Doa Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan.
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.